Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton, dan di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu hammer drill ataupun di sini bisa disebut mesin bor hammer ya. Kalian bisa lihat untuk bentuknya sendiri. Nah, ini dia khusus untuk pengeboran beton ya, bukan untuk tembok aja. Ini udah bisa untuk pengeboran beton. Karena untuk impact ataupun hammernya itu dia lebih besar dibandingkan seperti impact drill ya. Jadi ada beberapa mesin bor itu ada beberapa model ya, ada drill, ada impact drill, ada juga hammer drill seperti ini. Nah, untuk hammer drill sendiri dia untuk tingkatannya lebih tinggi di atasnya impact drill. Karena untuk mekanikalnya ataupun cara kerjanya itu udah berbeda dengan impact drill ya. Nah, kita akan langsung aja lihat di sini untuk tipenya itu MLR HD826 ya. Yang di sini ya, HD826. Ini spesifikasi singkatnya di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk wattnya itu cuma 800 watt. Dan untuk RPM-nya dari 0 sampai 1300 RPM per menit. Dan juga untuk mata bor yang bisa dipakai itu bisa sampai 26 mili. Jadi kalian bisa menggunakan mata bor maksimal sampai 26 mili ya. Itu udah gede banget ya untuk 26 milinya. Dan kita lihat ini boxnya seperti ini ya. Sudah pakai box, dan kita juga sudah lihat di sini ada aksesoris, beberapa aksesoris yang mungkin cukup membantu ya, ataupun cukup berguna karena pasti ini kepake ya. Untuk mata bornya juga ada, dapat mata bor, ada juga mata pahat, mata plat. Nah, kok ada mata pahat, ada plat juga. Nah, di sini juga selain untuk pengeboran, kalian bisa melakukannya untuk sedikit seperti membobok tembok ataupun yang lainnya ya, seperti pahat ataupun seperti mesin jackhammer. Tapi ini versi kecilnya ya, sebagai pendukung ya ataupun tambahan. Kita akan lihat aja isi di dalamnya. Oke, boxnya bagus ya. Di sini juga ada gambar timbulnya ya. Ini keren. Dan isi di dalamnya seperti ini. Pertama kita dapat panduan manual dan juga ada carbon brush cadangan ya. Seperti ini carbon brush cadangannya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan mesin bornya mati, kalian bisa cek carbon brushnya apakah carbon brushnya sudah habis ataupun ada kerusakan yang lain. Tapi kalau ada kerusakan yang lain, kalian bisa klaim garansi. Selama garansi Molar itu ada garansi 6 bulan ya. Untuk servisnya itu seumur hidup, jadi jangan khawatir. Untuk servisnya juga ada pembatas kedalaman, nanti kita akan lihat. Dan di sini ada tambahan mata kepala bor ya. Ada kepala bor 13 mili. Oke, kepala bor 13 mili. Dan juga ada kunci bornya tentunya ya, ada kunci bornya. Kita lihat juga di sini ada mata pahat plat seperti ini. Ada juga mata lancip SDS Plus ya. Oh, dan ini untuk mesinnya itu SDS Plus. Jadi SDS Plus itu jenis mesin bor yang tipe matanya itu seperti ini. Dia ada coakannya. Jadi tinggal colok aja ya, simple direct system atau apa itu singkatannya ya. Jadi tidak ribet lah pasang mata bornya. Ini mata bor ukuran 12, yang tadi itu ukuran
10 ya. Ini ukuran 10, 12 dan juga dapat ukuran 8 mata bor SDS-nya. Cukup bagus, dan juga kita dapat adaptor yang dipasang ke mesin bor tadi ya. Oke, adaptornya udah lengkap banget. Kita langsung buka untuk mesinnya. Ini ada handle juga. Oke, kita singkirkan dulu aja. Jadi ini semua yang kita dapatkan ya. Sudah lengkap banget ya, apalagi dapat mata bor dan mata pahat. Ada 2 biji juga ya. Mata bor ukuran 8, 10, 12. Itu ukuran umum banget yang sering kita pakai juga ya. Mungkin ada 6, ada ukuran yang lain. Dan untuk mata bor juga, untuk panjangnya itu bervariasi. Jadi untuk mata bor SDS Plus ini dia berbagai macam ya untuk panjangnya. Kalian bisa cari di merek-merek yang lain ya, ataupun banyak sih yang jual, karena ini sudah umum. Jadi tinggal kalian cari mata bor SDS Plus, pasti sama ya, mau dari merek apapun pasti sama seperti ini. Dan tentunya dengan tambahan kepala bor adaptor ya, adaptor kepala bor yang seperti ini bisa juga kita pakai untuk pengeboran besi ataupun pengeboran tembok. Mungkin kalian masih punya nih di rumahnya yang mata bor temboknya yang masih rata ya, tidak ada coakannya seperti ini. Kalian bisa pakai adaptor ini. Jadi mata bor kalian yang biasanya dipakai di mesin bor yang 13 mili itu bisa dipakai di mesin bor ini dengan tambahan adaptor seperti ini. Untuk cara pasangnya itu cukup mudah ya untuk adaptornya sendiri. Di sini ada adaptornya. Ini dratnya terbalik ya. Ini dratnya drat kiri, drat tengahnya. Jadi jangan sampai salah untuk pemasangannya. Ini tinggal dipasang aja. Lalu ditahan, dikencangkan, karena ini dudukannya seperti ini ya. Dia ada kunci pasnya. Tinggal dikencangkan, dipasang mur lagi, dipasang skrup lagi, baut lagi. Dratnya drat kiri jangan lupa. Nah, setelah itu tinggal pasang seperti ini aja. Mata bor yang biasa, yang bulat biasa, entah besi, kayu ataupun tembok, itu bisa dipakai di mesin bor SDS ini. Jadi ini adaptor yang cukup terpakai juga ya kalau misalkan sewaktu-waktu, karena untuk mata bor SDS Plus tuh mungkin masih jarang banget, apalagi yang kita baru banget pakai mesin bor SDS ya. Mungkin bakal harus banyak nambah lagi untuk aksesoris tambahannya seperti mata bor dan dengan ukuran yang bermacam-macam ya. Tapi yang sebelumnya sudah punya mata bor yang bulat yang biasa bisa pakai ini, jadi masih bisa dipakai lah ya. Selagi kita menunggu ataupun membeli tambahan untuk mata bor yang khusus untuk SDS Plus-nya sendiri. Oke, kita lanjut ya ke tampilan mesinnya. Ini untuk posisi handle-nya seperti ini. Itu cukup diputar saja ya. Cukup diputar saja. Arah mengencangkan, untuk mengencangkan ya, dia akan tambah. Ini posisinya variasi. Kalian bisa dari samping, dari atas ya, itu bebas banget ya. Lalu di bagian sini ada tombol berwarna merah. Ini untuk pembatas. Lagi seperti ini ya. Cara pasangnya itu cukup mudah. Cukup ditekan aja yang merahnya ini. Nah, di sini ada gerigi ya. Geriginya itu dimasukin ke bagian yang merah. Di bagian bawah yang merah itu dia seperti ada geriginya juga. Jadi dia akan terkait ya, akan menggigit ya. Nah, pembatas ini bertujuan untuk kalau misalkan kalian mau melakukan pengeboran ya. Misalkan pengeboran dengan mata bor ukuran 10 ini. Kita tinggal pasang mata bornya.
Cara pasangnya pun mudah ya. Cara pasangnya mudah banget. Saya geser dulu. Nah, untuk bagian kepala, ini bisa ditarik. Ya, ini bisa ditarik ke bagian belakang. Dan untuk cara pasang itu cukup ditekan aja, tidak usah ditarik. Sambil diputar, sambil ditekan. Nah, dia bakal ketemu selahnya dan klik ya, sampai terbunyi klik, dan kita coba ya, kita tarik itu tidak bakal copot, sudah mengunci. Di situnya ada pelornya juga, jadi dia bakal main ya, bakal main maju mundur seperti ini. Dan untuk cara lepasnya itu cukup mudah juga, tinggal tarik aja bagian atas ini, bagian samping sini ke belakang sampai ini, kalian bisa lihat ya, lalu kita tarik. Ini yang disebutkan si SDS ya, SDS Plus ya. Jenisnya ini SDS Plus. Ada juga SDS Max juga, macam-macam ya. Yang Max itu dia lebih besar. Yang untuk SDS Plus itu yang kecil seperti ini. Mungkin sebutannya Simple Direct System ya, untuk cara pakainya, untuk cara penggunaannya. Jadi simple banget, tidak memerlukan kunci lagi, dan cukup dimasukin dan juga ditarik aja. Sama halnya seperti mesin mata bor yang ini ya. Semuanya cara pakainya sama. Ini untuk mata pahat ya, ini ya. Cara pakainya sama. Untuk perawatan mungkin kalian bisa kasih pelumasan di bagian sini untuk menghindari aus dan juga menghindari debu yang bakal mudah masuk. Tapi di sini sudah ada karetnya juga ya. Tapi kalau ada pelumasan sedikit ya, itu bakal membantu banget untuk keawetan dari si mata bor dan juga kepalanya juga. Oke, lanjut ke bagian yang tadi ya, untuk pembatasnya. Kita cukup tekan aja bagian yang merahnya, lalu kita atur. Lalu kita ingin melakukan pengeboran, misalkan cuma berapa senti, atau misalkan kita 5 cm ya. Nah, di sini kita atur aja untuk pembatasnya sampai dia sama ya, untuk yang ingin kita potongnya di 5 cm seperti ini ya, segini ya misalkan. Nah, ketika melakukan pengeboran, dia bakal, yang pembatas ini dia bakal nempel ke tembok ya, bagian tembok ya. Jadi harus di samping sininya ada tembok. Kalau nggak ada tembok, kita pindah ke bagian sini ya, seperti itu. Jadi ketika pengeboran dia bakal stop, auto stop ya, jadi tidak bakal amblas ke dalam ya. Jadi biasanya untuk visor ataupun dinabolt ya, itu kan panjangnya ada bermacam-macam. Kalau terlalu dalam itu bakal masuk banget nantinya ya, nanti nggak dapet gigitannya. Skrupnya juga nanti tambah dalam harusnya ya. Dan ini cara pakainya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian utamanya, bagian switch. Ini kita ada 3 mode. Cara pakainya cukup ditekan seperti ini, lalu diputar. Dia bakal bunyi klik ya. 1 dan 2, klik kedua ya. Kita sambil tes aja. Oke, di bagian sini, di bagian yang paling depan sini, kalian bisa lihat untuk gambarnya itu gambar seperti mata bor ya. Nah, dia hasilnya dia tidak ada impact ataupun tidak ada hammer ya. Dia hanya drill biasa. Ya. Hanya drill biasa. Tapi ketika kita ubah ke atas, bagian seperti ini yang di sini ya, ada gambar mata bor dan juga palu. Itu hammer drillnya aktif. Nah, dia bakal bunyi klik seperti itu. Nah, ketika hammer drill aktif, dia akan, saya lepas dulu aja. Dia suaranya bakal beda dan getarannya itu bakal terasa.
Kalian bisa bedakan ya suaranya. Itu lebih halus, tidak ada getaran juga. Nah, dia berputar dan juga sambil memukul ya. Memukul sambil berputar. Dan di bagian samping sini juga ada gambar palunya aja. Gambar palunya aja itu berfungsi untuk mata pahat seperti ini. Jika kalian melakukan mengganti mata pahat seperti ini, nah ini dia hanya maju mundur saja ya, dia tidak berputar ya. Saya pakai yang plat biar kelihatan dia tidak berputar, cuma dia nonjok aja ya. Nah, kalau misalkan saya tahan ke belakang, dia nonjok ke depan ya. Dan di bagian sampingnya juga, di bagian sini atasnya ya, ini ada gambar tanda panah dan juga arah putaran. Nah, itu berfungsi ketika kita menggunakan mata pahat seperti ini ya. Ini kan pahat ya. Untuk melakukan posisi ya, memindahkan posisi antara vertikal ataupun horizontal ya, seperti ini. Karena di posisi hammer tadi yang di sini, dia tidak bisa diputar. Ketika posisinya yang ingin kalian pakai digunakan sudah sesuai, kita balikan lagi ke bagian belakang. Nah, dia udah posisi hammer lagi dan ini tidak bisa diputar-putar lagi. Baru kita lakukan pengeboran. Oke, seperti itu ya. Untuk cara pakainya. Kita pindah ke sini. Oke, kalau misalkan hammer drill dia muter seperti ini ya. Dan jangan juga lakukan seperti ini. Kalau misalkan kita sedang memutar mesinnya, jangan sekali-kali kita memutar tuas-tuasnya ya. Jadi selagi mesinnya berputar, jangan melakukan pemindahan tuas seperti ini. Itu cukup berbahaya, juga bisa merusak mesin juga ya. Karena ada pergeseran yang harus dilakukan tanpa ada mekanisme pemutaran di dalam sini ya. Jadi biar aman, jadi jangan sampai lagi diputar seperti ini kita pindah ya. Kayak motor kan ada kopling-nya, ini nggak ada kopling-nya ya. Jadi untuk pindah giginya, pindah modenya itu jangan sambil diputar, untuk lebih amannya. Dan di bagian belakang, dari tadi depan ya, bagian belakang itu ada switch. Switch ini udah variable speed ya, udah variable speed, bisa pelan, bisa kencang ya. Tadi sudah disampaikan untuk RPM-nya dari 0 sampai 1300 ya. Kita juga bisa lock untuk kecepatannya, tinggal kita tekan seperti ini. Dan di bagian samping sini, ini kiri kanan ya, ini untuk memutar arah putaran ya, ke kanan ataupun ke kiri ya. Cukup seperti ini aja ya, ke atas, ke bawah. Dan juga ada petunjuknya ya. Ini arah panahnya mundur, kalau ke sini dia maju ya. Ya, seperti ini. Mudah banget. Kita coba. Ini arah mundur. Ke sini dia maju, ataupun pengeboran biasa ke kanan, kiri, kanan, kiri ya. Oke, seperti itu ya untuk cara penggunaannya. Saya rasa untuk pengenalan dari mesin ini juga sudah cukup ya. Untuk bodinya juga di bagian belakang sini dia ada karetnya bagian belakang. Untuk mengecek karbon blast cukup bagian belakang aja yang dibuka ya. Kita bisa membuka saklar dan juga tuas kanan kirinya, dan juga karbon blastnya ada di bagian samping sini. Jadi tidak perlu bongkar-bongkar semua. Cukup mudah. Jika kalau misalkan ada kabel putus ataupun saklarnya rusak ataupun switchnya ada yang rusak, itu bisa kalian perbaiki cukup mudah dengan membuka bagian belakangnya saja ya, tidak perlu bagian depan seperti ini ya.
Dan untuk spesifikasinya di sini sudah terlihat ya. Ada untuk beton, besi, kayu juga ada. Dan sedikit info ya, kalau misalkan kalian menggunakan pengeboran besi atau kayu pakai adaptor ini, jangan mengharapkan hasil yang lebih stabil ataupun yang bagus, karena dia bakal maju mundur ataupun bisa goyang, karena untuk sistem SDS ini dia tidak bisa mati ya, karena ada juga yang bagian depannya bisa dicopot ganti kepala, itu beda lagi. Nah ini kalau misalkan sewaktu-waktu aja mau menggunakan pengeboran tembok yang menggunakan mata bor yang bulat biasa, nah kalau itu bisa tuh, bisa buat untuk tembok. Tapi untuk besi saya rasa mungkin besi kayu itu bisa saja, tapi jangan harapkan hasil yang stabil. Tapi bisa aja kita pakai untuk pengeboran besi ataupun kayu ya, karena pasti dia akan sedikit goyang ketika pemakaiannya, karena kalian lihat sendiri ya, posisinya seperti ini, tidak akan bisa stabil. Ini hanya sekadar adaptor dan tidak dikhususkan untuk pengeboran tembok. Dan ini juga untuk pahat juga jangan sampai salah pemakaian juga. Untuk mata pahat emang disertakan dan juga fungsinya bisa, tapi jangan disamakan dengan hammer, mesin jackhammer yang besar, yang ukuran besar. Ini mungkin untuk tembok-tembok yang ringan dan juga beton-betonan ringan seperti pengen bolongannya kecil. Tapi untuk dasaran, keramik dan juga lain-lain yang cukup berat, ini tidak disarankan ya. Kalian bisa sesuaikan penggunaannya juga. Dan kita langsung aja ke tempat prakteknya, hasilnya seperti apa untuk mesin bor ini. Kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk pengeboran ini cor-coran ya. Dan di sini juga ada betonan juga. Nah, pertama kita akan coba yang adaptor dulu. Ya. Kita langsung tes ke hammer drillnya. Hammer drillnya seperti ini. Nah, untuk arah putarnya jangan sampai terbalik ya, ke kiri, ini ke kanan. Kita coba di sini dulu. Nah, dengan adaptor ini dia masih bisa ada hammernya ya. Oke. Kita ganti ke mata bor biasa, mata bor SDS-nya. Kita pakai ukuran 12 yang paling besar tadi bawahnya. Kita coba lagi. Oke, sampai tembus ya. Kita coba di betonan, cor-coran ya. Kita coba lagi. Oke. Oke. Ini yang mata bor. Kita ganti ke mata pahatnya. Kita pakai yang mata pahatnya aja. Kita atur posisinya dulu bagian sini, mau yang seperti apa. Kita akan pakai vertikal dulu. Kita langsung. Oke, mudah banget. Oke. Oke, gampang banget ya untuk pengaplikasiannya. Jadi satu mesin ini bisa beberapa fungsi untuk pengeboran, bisa pemahatan, bisa juga pengeboran tembok beton, dan juga pengeboran
besi kayu biasa, tapi kita tidak coba. Kita langsung coba ke hammernya aja. Dan sekian untuk pengetesannya, kita kembali ke studio. Oke, jadi sudah lihat ya untuk hasilnya seperti apa, dan kalian bisa nilai sendiri. Saya rasa dengan mesin bor ini pengerjaan pengeboran saya rasa dengan mesin ini untuk pengerjaan pengeboran beton yang tembok-temboknya cukup keras, ini cocok banget. Jadi menurut saya dengan harga yang murah seperti ini cocok banget untuk kalian miliki dan bisa dipakai untuk pengeboran tembok ataupun beton. Jadi jangan sampai salah pemakaian ya. Jadi semahal apapun mesin impact drill kalian dengan harga 1 juta lebih ataupun berapapun, untuk pemakaiannya yang salah untuk pengeboran beton itu bakal tidak worth it ya, tidak akan bisa ya, dan mungkin tidak terlalu bagus juga. Tapi dengan harga yang murah seperti ini, kalian bisa menggunakan pengeboran beton itu bisa awet-awet aja karena sesuai fungsi, sesuai kegunaan. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.